Kayak nggak ada warna lain dari dunia ini. And if I let you go, I would never know what my life would be. Bingung. Mau ngambil apa bingung dia. Bersama dengan gua adalah rombongan-rombongan yang membawa kabar baik untuk pencinta stand up comedy di Indonesia. Mereka hadir untuk memberitahu bahwa Ketawa Comedy Club, comedy club pertama di Indonesia, akhirnya kembali bangkit dari kubur. It's back, baby. Terima kasih. Ini penghuni villa agak lain ya. Kecuali Anda Kang Mo boleh begitu. Bukan. Nah, mereka ini di periode pada masanya Ketawa Comedy Club itu baru berdiri. Ini pekerjaannya nih. Benar kan? Lu role lu apa? Tiketing dulu. Tiketing. Ilham, tukang ngatur-ngatur kursi sama ngarah-ngarahin penonton. Rais, Soundman sama lighting. Sugaraj, tiketing. Nah, mereka waktu itu adalah bagian dari comedy club pertama di Indonesia. Dan mereka, gua rasa juga kerja, nggak tahu ya, nanti kita tanya lagi. Mereka tuh kerja juga karena pengen dapat akses ke comedy clubnya aja biar bisa naik panggung dan seterusnya. Benar nggak gua? Setuju, betul. Lalu setelah mereka menjadi bagian dan mereka terasa pertumbuhannya. Semua orang yang ngeliat pasti lu ngerasa ada manfaatnya kan? Banget lah itu Ketawa menyelamatkan kita semua ya. Sukaras kenapa ngangguk-ngangguk aja dari tadi? Setuju. Cuma join aja. Matanya kosong. Cepat-cepat pulang. Nggak betah ya? Iya, jadi mereka merasakan manfaatnya, tapi sayangnya seperti yang kita tahu pandemi tiba dan berat sekali. Bukan cuma untuk Ketawa ya, untuk banyak bisnis bisa bertahan di tengah-tengah pandemi tersebut. Namun mereka kesini karena berdiri kembali dan kayaknya katanya nggak cuman sebagai pekerja ya, Anda ini. Iya, benar. Katanya menjadi bagian dari. Bisa dibilang seperti itulah. Oke. Apa aja istilahnya? Kita yang menjadi ini juga ya, maksudnya ya partner lah dari Kang Mo sekarang gitu ya. Betul sekali. Masing-masing dari kita ada tugasnya berbeda lagi sekarang gitu. Iya. Ya kan? Apa rasanya setelah jadi pekerja atau karyawan untuk Ketawa Comedy Club sekarang berpartner? Artinya kan bisnis lu juga. Ya. Gimana rasanya? Rais dulu deh. Gua awalnya mungkin juga bingung juga kan dulu kan karena Gimana bingungnya? Aduh, gimana ya? Itu bingung banget. Sukras bingung juga nggak? Introvert tuh nggak berani ngomong gitu. Terus? Nggak, bingung aja, kayak dulu kan kita kan cuma karyawan, terus juga emang komika juga lah, komika yang masih komunitas. Terus akhirnya ya ngerasa berkembang dari Ketawa juga gitu. Terus sampai di mana pas tutup sejujurnya kita juga sedih banget ya waktu itu. Gimana tuh sedihnya? Parah banget nih kok sampai begini banget ya gitu pokoknya. Sukras sedih juga nggak? Mager act Maunya opini dia mah. Terus kayak sekarang itu dari awal sebenarnya obrolan udah lama banget sih ya. Pengennya udah lama banget. Udah lama banget ya pada saat kan Oza kan yang pertama naik banget kan Oza waktu itu kan. Oza terus juga ya akhirnya gua, Ilham kan Suci, terus Sukras juga ikut boring apa sih? Manajemen agensi sama Duto. Kan juga lumayan sekarang kan. Iya, benar. Terus kayak pengen waktu itu sempat bilang kayak apa kita ngumpul kita bangkitin Ketawa lagi ya. Akhirnya kita juga ngobrol sama Kang Mo gitu. Oke, udah bisa diumumin belum bangkitnya di mana? Udah sih kalau Harusnya misalnya udah ya. ini tayang Harusnya mah. sudah kalau Harusnya ini udah sih. Ya harusnya udah. Jadi mereka memberitahu gua bahwa Ketawa Comedy Club itu akan hadir kembali tepatnya di lantai bawah ya. Lantai bawahnya dari Tori Bar. Fatmawati. Iya. Jadi kalau misalnya lu itu kan ada di area ruko gitu kan kurang Betul, lebih ya. betul. Kalau lu masuk itu tadinya di bawahnya tuh studio ya, studio podcast kan. Iya. Iya, terus udah nggak jadi dijadiin comedy club. Iya, betul. Respect, tepuk tangan dulu, luar biasa. Seperti yang kita tahu, itu berarti ada campur tangan seorang komika juga. Betul sekali. Yang memiliki Tori Bar tersebut, Iya. yaitu Isman. Bukan.
Bukan. Ini bukan berarti kita nggak suka sama Kang Gisman ya, Bukan, tapi emang bukan. Iya. Biasanya gitu beliau kan, Anda ada masalah makan. Nah, iya. Selalu gitu. Iya. Mending kita jelasin kan langsung kan. Tapi emang dari beliau awalnya semua ini bisa terjadi dari beliau memang. Beliau siapa? Yang memiliki tempat tersebut. Rindra, ponakannya Om. Bung Rin. Rindra, Betul betul. sekali. Bung Rin. Ceritanya tuh gimana kok tiba-tiba Bung Rin bisa nawarin tempatnya? Nah, Nah, Za. Bung Rin sebenarnya nelpon gua awalnya kan. Gimana? Ini terlalu situasional banget. Ini kayak main improv komedi tau. Iya. Dia yang nanya, gue yang nanya tadi. Iya. Gimana nelponnya? Kan pertama bilang kan, Za ini di bawahnya Tori tuh dia nelpon Dia karena ngapain gini? nelpon dia Gue nelpon. bilang megang handphone, mana ada orang yang pegang telepon gini? Gak ada, orang pegang Ya, telepon gini. nggak ada kayak gini soalnya sini ada Gini berarti. ada kunci digantung di sini. Iya, dan ya Bung Rin emang pengennya begini, boleh dong ya kan, nggak ada larangan. Iya, Aneh betul. aja, aneh. Dia bilang kan kayak Za itu di bawah ruangan box to box tuh udah habis kalau nggak salah kontraknya. Lu mau nggak bikin comedy club bareng Kelakar awalnya dia bilang. Gue bilang wah jangan Bung, Kelakar anak-anaknya suka ngaret gitu. Canda ya Ji, canda Ji. Nggak bisa canda. Iya. Nggak gue bilang. Ini kayaknya satu orang doang nih kalau ini. Kayaknya Kalau ini satu orang doang. semuanya nggak. Gue bilang Kelakar kan udah punya tempat gitu. Gimana kalau gue lempar ke Mo Sidik aja, boleh nggak? Ya udah langsung lah gue voice note Mo Sidik dan ya udah dia tertarik dan langsung Zoom meeting kita bertiga. Dan sistem dari Bung Rin juga sangat-sangat tidak memberatkan kita ya. Jadi Iya. memang beliau juga Malah membantu ya. pengen punya tempat latihan yang ini juga mungkin memang yang deket dan enak gitu. Oke, menyenangkan sekali. Tapi kita coba tarik mundur dulu. Gue inget banget waktu gue masuk ke Ketawa Comedy Club pertama kali, berdiri di atas panggungnya, gue nangis. Gue inget tuh. Iya. Iya. Gue kayaknya direkam Regi deh atau apa ya. Iya. Iya. Nangis karena ya gue kalau gue sih stand up dari 2010 ya, nggak kebayang kita punya comedy club. Tiba-tiba ada berdiri di atas comedy club tuh langsung anjing ini ternyata rasanya, kan gue belum ke New York kan. Iya. Jadi pengalaman pertama kali gue naik comedy club ya ketawa. Antasari. Pas gue berdiri anjing ini rasanya menangis gue. Nah sekarang pertanyaan adalah, lu masih ingat nggak pertama kali lu naik panggung ya? Nah. Untuk show ya, maksudnya bukan untuk nge-crew gitu. Iya. Untuk stand up, open mic termasuk, open mic termasuk. Oke. Iya, dari Sukras dulu, lu masih ingat pertama kali naik panggung Ketawa Comedy Club? Pertama di antar kita. naik di Tapi ketawa. Sukras mau buka pakai nyanyi dulu ya katanya. Tapi kalau ini harus ada pohonnya, Mas. Oh, iya. Di dubbing nanti gue nanya. Iya, gimana Iya, lu masih ingat nggak? enak banget sih karena sebenarnya kan materi gue itu di open mic biasa sebenarnya hit and miss karena biasa kadang ngomongin agama gitu. Iya, iya. Kalau di Ketawa Comedy Club itu gue lihat suasana panggungnya gelap, intim gitu dan mereka tuh bebas kita ngomongin yang agama atau apa tuh kemakan banget jadi senang banget sih situ. Iya bener, Ketawa Comedy Club itu adalah pertama kali dapat experience open mic enak karena emang orang datang ke situ untuk nonton. Iya. Tadinya kan kita kan semua kafe semua kan. Iya. Itu enak banget, bahkan Nikmat banget. agak kayak nge-cheat karena ya tipis-tipis aja. Terlalu gampang Betul. jadinya. Iya, tapi ya buat komika mah enak kan, enak untuk ngelatih. Lu waktu itu apa open mic juga? Gua nggak awal tuh kita itu open micer jadi bukan open mic jadi kalau misalnya Oh, iya. lo bikin Betul. show Level. ada level ada open micer ada opener ada headliner nah gue open micer kita berempat tuh open micer Open micernya Jackson nggak? Michael Jackson. micer Emang gua kurang lucu. Sukras, kurang lucu gua. micer sumaker biasanya Rais inget gak Rais pertama kali stand up di Ketawa Comedy Club tuh apa? Gua kayaknya open micers juga. Open micers terus mungkin rasanya juga hampir sama kayak Sukrats lah. Karena kan kita kan biasanya di komunitas di kafe di mana tempat orang yang datang ke situ belum tentu mau nonton stand up kan. Dan di situ jadi bisa apa ya menemukan jati diri kita sebenarnya Mas kayak apa yang benar-benar pengen kita omongin tuh benar-benar sebebas mungkin di situ. Ya. Gitu. Kalau Ilham? Kalau gua open mic pertama kali tuh waktu Ketawa pertama kali buka. Jadi open mic pertama Ketawa gue langsung open mic di situ karena kebetulan dekat dan Di Jaksel juga kan. di Jaksel juga. Dan Saat itu langsung penuh Mas. enggak masih isinya komik-komik juga gitu kayak Teh Wina gitu-gitu Kang Mo Sidik ya lingkarannya Kang Mo Sidik lah yang baru datang itu. Iya. Kalau Za? Gue kayaknya open mic juga coba Ketawa dulu ya kalau nggak salah. Open mic Indonesia bang, biasa open mic biasa gue waktu itu. Dan lu juga merasakan kenikmatan yang sama? Gue merasakan kenikmatannya sama. Itu kan juga setelah ngebom berbulan-bulan di komunitas, barulah gue masuk ke Ketawa kan. Gue inget Rais sama
Ilham tuh hampir setiap kali gua lagi mau open mic yang MC lu. Iya. Padanan MC lain siapa di situ? Selain Kita kamu? berdua gua Sukras. Oh. Ada paketnya mas. Ada paket Oza Sukras atau Rais Ilham. Oh, paket mana yang lebih laku? Rais Ilham sejujurnya. Iya. Tapi nggak pernah ada pasangan lain selain kalian. Ada Rafli Abizar satu lagi. Setelah kita. Atau Yuda kadang Yuts? Yuda Yuts juga kadang-kadang. Dia nggak mau MC dia. Dia motongin brownies sukanya. Dulu ada. Dulu bagi-bagiin brownies. Sebelah ada toko brownies. Tapi tambal-tambal juga bang, misalkan Sukras nggak ada, gua marahi. Sukras nggak ada, Ilham nggak ada, gua marahi gitu. Gua marahi nggak ada, Sukras sama Ilham gitu. Si Ketawa Comedy Club juga ya, karena itu adalah comedy club pertama kita semua. Tolong diingat, Comedy Cafe itu waktu itu brandingannya adalah cafe soalnya, bukan comedy club. Jadi kayak bisnis utamanya ya cafe, tapi ada panggung. Kalau ini kan emang bisnisnya kan comedy club, walaupun memang jual minum ya untuk ngisi. Tapi karena itu adalah comedy club pertama, semuanya tuh langsung turun untuk ngebantu. Gue ingat gue ngisi acara apa judulnya? Kemarin sempat dibahas, yang gue stand up topik ngambil dari penonton. Ini lempar aja dulu. Oh iya. Ada show-show lain tuh. Ingat nggak? Ada show apa aja kita? Nasi beat kalau dia namanya kalau nggak salah deh. Ya kan? Apa? Lempar aja dulu. Minta beat ya. Minta beat cerita cintaku juga. Pertama. Cerita cintaku pertama kali di situ ya. Di situ ketawa. Pertama kali. Wow. Terus ada yang inget ya? Apalagi gue inget ini nih. UFC, Ultimate Financial UFC Mika. juga kita ikut semua tuh. Ada kartu merah. Kalau UFC kan Ya, gue tahu. Ultimate Kartu Funny merah mah Comika. IP-nya enggak, kartu merah IP-nya Ketawa kan? IP-nya Ketawa dan merah ya? menurut gua itu yang menyebabkan Pamoa bisa naik juga waktu itu. Menurut gua. Komik-komik yang Komik karena kartu merah itu kalau kita nggak lucu 30 detik atau apa penonton tuh bisa ngeluarin kartu merah. Kalau ada 3 penonton keluarin kartu merah harus turun. langsung turun gitu. Tapi Pak Muhammad nge-cheat, dia ngomong aja lucu. Iya kan? Tapi justru dia salah satu yang pernah baru naik belum ngapa-ngapain udah diangkat kartu satu bang. Jahat banget itu anjing. Nggak suka ke fisiknya. Iya. Materi. Sama aroma. Aromanya mengganggu. Special show apa lagi? Kalau nggak salah Mongol pernah. Greatest Hits, Mongol Greatest Hits. Mongol Greatest Hits. Sama Boris. sama ini Greatest Hits. yang lumayan apa pencuri jokes gimana mainnya pencuri jokes? Oh dulu tuh ada kayak mainan ini Mas Panji, pencuri jokes tuh kayak ngambil kita stand up, gue stand up nih. Terus Sukrat waktu itu Sukrat sama Ben Daniel. Pertama kita stand up bawain materi masing-masing. Yang keduanya gua bawain materinya Ben, Sukrat bawain materinya. Lu bawa materi siapa waktu itu? Kayak gua bawain materi lu deh. Iya, dia bawa materi gua, si Ben bawain materi Sukrat. Jadi gua masuk ke panggung bilang, gua Rais, gua Cina ya, kayak gitu-gitu. Jadi pencuri Dua jokes. aja tuh tadi, kartu merah, Pencuri terus jokes. pencuri jokes sama apa lagi IP-nya Ketawa. Oh, yang show ininya ya. Baru itu sih kalau IP mah. Sama ada yang ini storytelling night yang kayak Oh, iya, lu pakai bahasa Inggris tapi nggak harus lucu gitu kan. Jadi si Regi tuh udah Regi MC kan. Dia udah jelasin teman-teman nih nggak harus lucu, cerita aja yang mau ceritain segala macam. Oke, pertama Sukrat tuh dia ngeluarin materi-materi terbaiknya dia anjing emang. Orang dari panik mau curhat kan. Jadi gua aduh ya, udah deh gua stand up juga deh kalau kayak gitu caranya. Emang gitu Sukraj? Pernah itu. Ya kan komik mencari pengakuan di mana-mana gitu. Anjing nggak bisa ngikutin aturan dia. Makanya itu orang banget. Salah satu yang menarik dari Ketawa Comedy Club adalah di Ketawa Comedy Club, gua setidaknya ngerasa ada sejumlah talent yang ditemukan di situ. Kayak contohnya ya anda ini. Tapi gua ingat, gua pertama kali ngeliat Aldi Jadong tuh di situ. Di Ketawa. Iya, pada masa itu tuh dia yang ada beat soal dia mau digugurin sama ibunya. Betul. Ibunya nonjok perutnya dia. Itu iya, zaman itu. Siapa komika yang seingat lu dapat namanya, dapat anginnya, dapat kesempatannya Ini- itu di situ. Menurut gua mungkin agak kaget tapi menurut gua Rio Dumatubun juga situ karena gua ingat waktu itu kan gue sering ketemu dia di open mic tapi dia nggak pernah tampil di Ketawa. Gue bilang lu nggak mau coba di Ketawa bang. Abis itu dia tampil di acaranya Boris Bokir, pecah banget. Gue inget Kang Mo itu nge-tweet nikmat sejati punya komedi club adalah menemukan komika lucu. Dia mention Rio Dumatubun gitu. Rais, Gua kayaknya lebih kayak ini sih Mas, lebih bukan yang komunitas, penonton random, serandom penonton umum datang pengen nonton terus nyobain stand up ternyata lucu.
Siapa? Ada aja waktu itu siapa ya? Cewek tuh yang story dia cerita Ini yang- siapa ya? cewek, aduh, lupa ada gua. tuh. Pokoknya Ah, lu pura-pura nggak inget nama ceweknya karena ada cewek lu aja. Bukan bang, maksudnya emang Ada. Udah dia lama, lucu, udah lama. tapi sayangnya dia pensiun gitu, dia Iya, nggak balik tapi lagi. bagus. Ada juga yang pertama kali nyoba di Ketawa sekarang kerja di Comika. Z, kepala sekolah pecahkan. Emang Zi waktu itu dia Ketawa Iya. pertama kali. Dan dia langsung pecah hari pertama gue inget. Iya. Iya. Ya kan? Holy Balai juga. Oli Balai gak? Oli Balai. Balai juga. Holy Balai. Indonesian Idol. Itu pertama kali di kita Enggak. Maksudnya kalau yang itu nggak usah, yang itu nggak usah kita klaim maksud gue. Tapi Mas, cuma Holy Balai di Ketawa pernah pecah. Bukan stand up, pas lagi sulap. Nah, iya benar. Tapi bener, lucu. Sulapnya lebih lucu daripada stand up. Lucu tapi. Gak usah gitu. Gamila ini kan on and off ya stand up-nya ya. Gamila tuh gue bilangnya Gamila tuh kayak kukuh ya. Apa namanya? Dia bisa bawain set yang sama tapi beda gaya pembawakannya gitu. Nah, waktu itu Gamila sama Wina itu bikin show di Ketawa Comedy Club judulnya Heaven and Hell. Itu salah satu stand up Gamila terpecah itu di situ. Heaven and Hell. Abis itu dia bawain set yang sama di kesempatan yang berbeda, nggak sepecah kayak di Ketawa Comedy Club gitu. Jadi Ketawa Comedy Club tuh ada yang ajaib dari tempat itu. Ambience-nya Memang kayaknya udah enak Iya. aja gitu, Mas. Iya. Sebenarnya ukurannya juga oke banget itu. Ukuran ruangan ya. Ukuran ruangan Iya, dia. iya. Memang dekat, tapi emang Comedy Club apalagi setelah gue di New York ya, emang Comedy Club tuh banyak yang kecil-kecil kayak gitu. Kaki kan gitu kan salah satu yang khas tuh. Stage. kakinya Bisa atas naik panggung. stage, bisa. Iya, saking deketnya karena kan di riffing juga sama komika gitu. Tapi itu tuh ngasih kedekat. Enak, gue nggak pernah manggung di Ketawa Comedy Club nggak enak tuh nggak pernah gue. Ada masa-masanya open mic untuk di spesial. Gue kayaknya mempersiapkan komodo menu. Latihan komandomennya di situ betul. Betul. Awal-awal set pertama gue di situ. Oh, gue ada satu lagi di momen Ketawa Comedy Club yang favorit gue. Coki baru aja diserang di Twitter. Betul. Oh, betul. iya, Gara-gara tweet banjir. Iya. Terus dari dia memutuskan untuk naik ke atas panggungnya Ketawa Comedy Club, pecah banget di situ. Terus dia, tuh kan, lucu kan? Iya, Lucu kan? Iya kan? Gue ingat. Iya. Anjing. Ilham, momen di mana lu ngeliat, wah ini siapa nih? Orang kok lucu banget itu. Sebenarnya bukan orangnya sih, tapi bahasanya. Kok bahasanya? Ini gua paling memorable ketika Pacah Parwik. Oh, ya Padang. Edisi daerah ya. edisi Iya, daerah. gua walaupun gak ngerti bahasa Yang Padang. pas jadi ibu-ibu kan sih? Iya. Iya, terus ada Rin stand up pakai bahasa Padang itu walaupun gua nggak ngerti tapi gua ngakak, Pada Bang. ketawa, iya, bener, kayak Nggak gitu. tahu itu. Yang nonton tuh ya jelas orang Padang. Orang ya, Padang. Iya. Kalau orang nggak Padang tapi ketawa lebih aneh Lebih lagi. aneh lagi. Iya. Oke, lu apa? Apa momen ya? Iya. Momen atau nama yang anjing pecah banget ini dan mengejutkan gitu. Gue baru lihat nih gitu. Siapa ya? Reza Pasaribu dulu ya. Reza Pasaribu dari Depok. Depok komik Depok. Dia ikut kompetisi internal Depok juga sekarang. Tapi pas gue inget yang pas Bang Panji latihan buat Komodo Menoi gitu, lu nge-riffing orang kan kayak gimana, bagus gak? Terus lumayan kayak bisa nulis aja lu gitu-gitu tuh orang di depan, Bang. Nah itu dia si Z tadi, kepala sekolah pecahan sekarang yang lu riffing di situ. Ya sumpah, Bang, gue inget banget karena lu ngecengin dia apa gitu penguasa waktu itu. Sekarang kepala sekolah pecahan itu salah satu momen yang, tapi gue yang paling menyenangkan mungkin gue jadi open micer Sakdia Ma'ruf waktu itu sama lu juga kan. Itu gokil karena kayak open micer kan 5 menit kan. Terus kita tiketing tuh baru boleh nonton tuh setelah 15 menit kalau nggak salah. Jadi tuh gue jaga tiket naik stand up, terus gue disuruh turun lagi jaga tiket lagi gitu. Ya itu dinamikanya. Itu dinamika kerja di Ketawa Club kayak gitu. Iya. Ada kalau di Amerika Serikat banyak komika itu awalnya adalah apa namanya ya, bukan bouncer tapi yang jaga pintu. Iya. Iya. Iya, pokoknya yang jaga pintu sama yang bawa orang ke dalam duduk di sini ya. Iya, Itu komika. Ilham itu. Itu komika-komika semua. Oke. Kalau gue nggak salah ingat, ruangnya Tory Bar yang akan dipakai untuk Ketawa itu sebenarnya agak lebih kecil daripada Ketawa. Benar nggak? Malah dia kayaknya agak lebih gede ya. Kapasitas 100 kalau nggak salah, tapi itu dempet ya. Cuman manjang deh, Mas. Ngelebar ya? Ngelebar. Dia ngelebar. Mungkin bukan cuma ruangan yang gue pakai kali ya. Berarti jadi lebih oke harusnya ya, karena kapasitas kan waktu Ketawa berapa? 100. 100 tapi mepet banget itu. Iya, Ini kayaknya 100 masih bisa agak lega lah. Gue ingat Radit kalau nggak salah orang pertama yang menuhin. Radit ya penuh banget itu, penuh banget dan orangnya orang-orang baru semua ya. Dan bahkan banyak yang nungguin sampai waiting list di Iya, itu parah itu. Cerita cintaku pertama sama cerita hororku pertama tuh gila banget kita.
Special di sana juga ada beberapa kan, Barry William, Personal branding. Personal branding. Super Harry 2019. Itu show terakhir Itu Super sebelum Harry. Covid. Sebelum Sebelum Covid. Covid. Super Harry. Super Harry. Show-nya Super Harry 2019. Padahal show-nya 2020. Siapa lagi udah pernah bikin special sih itu? Bukan yang Greatest Hits Bukan ya? yang bikin spesial. siapa? Banyak sih. Uus Kretek. Uus iya. Kretek. Uus, oke. Oki Rengga, iya. Aduh lupa gua. Heeh. Oh, Dani Beler, Dani Beler. Beler Dikari, Beller Evolution. Beler Beler Evolution. Evolution di situ. Ini juga apa? McDenny pas habis bebas langsung bikin. Wah, iya. Kang McDenny. Wah, itu salah satu yang paling Itu lucu banget. Show terbaik yang pernah gue lihat juga di Ketawa. McDenny ya, anjir tuh parah tuh. After keluar dari penjara. Wow. McDenny. Bareng kemarin no? Enggak kan dia keluar duluan. Dia keluar duluan. Iya lagi bener-bener ya bener. McDenny keluar kan yang keluar. Anjing seru banget ya. Itu lucu banget. McDenny itu terbaik tuh. Pokoknya Ketawa Comedy Club itu selalu punya cerita-cerita yang menyenangkan. Hanya saja COVID memaksa sebuah bisnis yang emang masih mencari cara untuk stabil kan. Waktu itu kan usahanya kan adalah gimana caranya nyala terus kan. Iya. Makanya semua komika-komika tuh pengen bantu karena ya jelas kami pengen brand ini untuk hidup terus gitu. Pandemi datang, jangankan tempat baru kayak Ketawa, tempat lama aja pada tutup semua. Iya. Setelah itu semua lewat, hadirlah kembali Ketawa Comedy Club. Menurut lu IP-IP yang tadi disebutin bakal balik lagi nggak? Harus sih dan Prediksi gue sih akan ditambah juga sama Musidik. Bakal nambah. iya harusnya dan host-hostnya sekarang mungkin nggak perlu mau sidik semua, mungkin kita bisa berganti-ganti Iya. juga ya kan. Bahkan Dan mungkin lu akan rekrut orang-orang kayak lu dulu. Iya, 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 kita emang targetnya sama kayak nyari anak-anak komunitas yang mungkin masih suka rela, yang suka rela. dan belum bisa stand up gitu Iya, bang pengennya. pengen belajar. Ah. Ya maksudnya kayak ya privilege itu adalah nonton show gratis komik senior, lu bisa belajar di situ, lu bisa terapin dan lu juga bisa jadi open micers dan nambah jam terbang lah. Iya. Emang yang nggak bisa dikalahkan itu adalah kesempatan untuk naik panggung sesering mungkin sih. Iya. Betul. Itu yang paling banget. Jadi nanti kita lihat aja siapakah rombongan ini yang jadi angkatan berikutnya. Yang rekrut lu juga nggak? Ya, Mungkin ya meetingan kita atau mungkin kita rekrut, kita approval mau sidik Iya. baru itu yang akan kerja di sana. Mosidik sendiri tadinya mau jadi bagian yang bercerita soal ini, tapi Mosidik berhalangan karena dia juga lagi ngerjain show apa ya? Improvindo. Improvindo ya Improvindo dia lagi gitu. tur. Leong, Oh iya Jason. Iya, benar-benar. Jason Leong. Nah jadi akhirnya si protege ini yang kemudian muncul. Gua sih berharap karir lu oke semuanya. Amin. Sampai titik di mana lu bisa juga bikin comedy club. Amin. Amin. Udah bikin Oza. Bener ini udah ada nih. Oza udah. Iya, kelakar. Tapi itu lebih kayak gudang sih bang. Tapi bisa dipakai juga bisa. Itu kalau kayak gini ngomong sama kita doang, tapi kalau di kelakar kayak ini keren tau. Anjing ya Oza. Kelakar bagus, bisa dipakai. Oke, itu kan ini Oza kan kelakar tuh lu. Aji, Syukron sama ada 2 orang lagi bukan komik. Oke. Moga-moga yang lain juga karena Amin. kalau comedy club itu ya kan selalu kayak restoran. Jadi ada chefnya, Iya. partneran sama si ownernya gitu. Chefnya yang obviously karena restoran kontennya adalah makanan, sama yang punya duit. Nah, sama nih, mereka punya ilmunya, Iya. punya wawasannya, tahu cara ngejalaninnya. Pasti akan ada orang yang mau ngeduitin. Nggak tahu kalau Sukras ya, dia ngeliatin gua aja aneh gitu mungkin. Ya moga-moga lah. Tapi untuk sekarang mari kita rayakan kembalinya. Anjing, gue baru sadar si Sukras aja nyempil sendiri terpisah. Ya emang dia introvert sih. Mari kita rayakan kembali berdirinya Ketawa Comedy Club dengan hadir di acara-acaranya, dan berarti Instagramnya aktif lagi. Udah diganti sama Musidik. Jadi kan pada waktu itu Harus diklarifikasi dulu. klarifikasi nih. Jadi Ketawa Club dulu punya Instagram bang ya kan. Udah berapa followernya? Wah belasan ribu lah. 20 ribu lah. Udah tuh ada konten-konten Rai sama Ilham bikin set segala macam set. Nah, Musidik juga punya Instagram sendiri kan. Nah, suatu hari IG-nya Instagram Musidik kena banner. Kena hack. Waktu itu. Dia sama orang Turki kan. Kena hack orang Turki, abis itu dia ngajak live orang Turki yang hack. Jadi dia live bareng hacker. Nah, mama kan kayak kamu mikir bikin IG dari awal
Capek kali nih. Ribet. Akhirnya dia gantilah IG ketawa jadi IG pribadi. Mosidik gitu. Makanya sekarang harus dibikin baru nih. Iya, terus bikin baru atau dia pernah bilang kayak Iya. ambil aja lagi IG gua. Ambil lagi. Iya gitu, ambil lagi aja Iya. Instagram gua. Iya. Tapi nggak mau sih kayaknya dia. Ya, intinya sih kita pantau aja. Mereka ini udah, kalau nggak salah siapa yang tidurnya di situ? Kalian berdua? Ya? Ini kita sering mampir-mampir aja Sebenarnya nginep. kita semua pernah tidur sih. Nginep ya, Pernah nginep ya? gitu. Iya. Tapi tinggal kalau Kalau gua berdua tinggal. Tinggal. Sampai berapa Tinggal bulan? sama Penduduk. Abang Yuda. Oke, jadi resminya udah mulai buka lagi kapan? Tanggal berapa? Ada nggak? Rencana sih kita rencananya pengen open mic minggu ini, tapi kayaknya barang-barangnya belum disetting semua, kayaknya minggu depan. siap dipakai lah. Kayaknya maksud opening resminya tuh nunggu Juli mungkin, Juli Iya. awal. Tapi acaranya banget katanya nunggu ulang tahun ketawa 2 September kan. Ya, itu acara Oh, resminya. anggaplah ini kayak Grand soft opening, launch. iya. Grand launch-nya ntar September. September grand launch. 2 September. 2 September Ya. 2024. Oke, kalau gitu. Jadi kalau misalnya lu lagi di Jakarta, ntar gue lagi mikir-mikir lokasinya. Lokasinya oke juga. Lokasinya Dekat itu MRT. MRT. Iya, kalau mau gampang samping Rumah Sakit Setia Mitra Persis. Betul. Iya. Di Bener-bener ruko persis. masuk ke dalam. Tapi terus iya, terus habis itu lu jalan ke dalam kan Iya. terlalu jauh. Nah, jadi intinya waktu ketawa yang pertama, yang ini malah parkirnya lebih enak. Betul. Benar. Yang Iya. pertama tuh susah parkirnya Di pom sebenarnya, Bang. bensin. Iya, susah. betul sekali. Kalau yang ini Agak parkirnya mahal tapi jauh agak lebih mahal enak. nggak apa-apa. Kalau per jam. Per jam soalnya. Gak apa-apa ya kan trade off lah. Iya, iya. Ada parkir yang enak, bayar agak mahal daripada dulu gak ada parkir. Iya. Dia bener-bener SPBU. Soalnya kalau dulu kalau parkir di Ketawa yang di pom bensin kudu full tank, isi pom bensin dulu. Lebih mahal, lebih mahal. Lebih mahal. Jadi diramaikan aja ini brand comedy club yang sangat bersejarah, bener-bener yang pertama dan kabar sangat baik. Kan sedih juga ya kalau kita dengar comedy club pertama di Indonesia udah nggak ada gitu. Betul, Ya. betul. Jadi bahwa dia hidup lagi tuh menyenangkan dan moga-moga ada terus untuk selamanya bahkan Amin. bertambah Amin, amin. brandnya. Ada lagi informasi tentang kembalinya Ketawa? Subscribe YouTube juga mungkin Ketawa Ya. Comedy Club dan nanti TikTok kita akan bikin juga Ketawa Comedy Iya. Club. Dan buat komik-komik yang kan sekarang kan lagi banyak juga komik yang bikin show, Iya. bisa bikin di Ketawa nantinya atau mau open mic spesial juga bisa. Sebenarnya jadi pilihannya jadi ada 3. Kelakar, Comika Comedy Club, sama Ketawa. Iya. Kelakar emang jadi pilihan. Kelakar emang jadi pilihan. Ya terserah. Kelakar muat berapa? Kelakar muat berapa ya? 80-an lah kalau nggak salah. Iya. Yang datang, yang datang. Hah? Yang datang. Ya. Nggak boleh gitu. Iya, ayo. lo jangan mancing-mancing. Pelan. At least kan usaha sendiri. Ya, sabarlah. Sama sekarang katanya lagi ada isinya Suci 11 kan. Jadi teman-teman yang pengen berlatih ada opsi lebih banyak tempat latihan. Enak lah jadi ada sirkuit. Iya. Dia keliling gitu habis di Benar. Kelakar, Kelakar Betul. tuh ada open mic-nya sih? Kelakar ada open mic-nya dia. Tiap hari? Tiap gerhana matahari kok. nggak salah. Jadi sebenarnya di Jaksel tuh tempat open mic banyak banget. Banyak. Ada stand up Indo Jaksel, nanti ada Comika, ada Ketawa, ada Kelakar. Jadi di Jaksel ada 4. Iya. Ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan buat open mic. Itu baru sirkuit tuh, itu baru enak. Betul. Nanti ketika udah makin stabil, makin oke, insya Allah kota-kota lain punya comedy club. Betul. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak untuk Anda Thank you, semua. Bang Manji. Sukses terus. Thank you. Terima kasih, Mas Manji. Bye.